Intinya kita punya ruang-ruang yang sebetulnya kalau kembali kepada Quran, enjoy itu. Kita ketika dizalimi boleh doain jelek, tapi kalau kemudian kita memaafkan, melupakan dan memohonkan ampunan, selesai itu. Gak akan ada perdebatan tentang musik setelah itu. Harusnya. Karena sudah memaafkan, melupakan, memohonkan ampunan, selesai kan harusnya. Ini ustaz-ustaz kan akhirnya tidak ingat dengan ayat ini. Padahal ayat ini ada dalam Al-Quran. Inilah guidance Quran. Quran nggak ngomongin hukum A, hukum B, hukum C. Al-Quran ngomongin tentang karakter lu di mana gitu. Karakter ente itu seperti apa? Nah, di situ ada. Walaupun kemudian dalam konteks standar yang biasa ada kaidahnya. Itu Quran. Jadi akhirnya Quran tidak lagi dipahami sebatas teks. Dia adalah sebuah konsepsi yang hidup dan itu real kehidupan dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi betul-betul terasa, oh iya, inilah suasana Qurani, inilah gambaran Qurani, inilah rumah tangga Qurani, inilah persahabatan yang Qurani, semuanya ada dalam guidance Al. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Al-Quran itu kan kumpulan teks, hadis juga merupakan kumpulan teks. Tentu kalau hanya dijadikan sebatas teks atau bacaan atau sekedar tulisan, maka Quran dan hadis akan kehilangan hikmah dan nilainya. Kalau hanya dijadikan sebagai teks, sekalinya Quran dan hadis dipakai, ya jadinya jimat, jadi tamimah, jadi ruqyah saja. Padahal ada nilai yang kemudian lebih besar yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya dalam Al-Isra dijelaskan bahwa inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Jadi sesuatu yang bisa menjadi petunjuk bagi manusia, petunjuk yang lurus terhadap apa yang menjadi kehidupan hidup dan juga kehidupannya. Jadi Quran tidak hanya sekedar bacaan, tidak hanya sekedar teks. Quran itu punya guidance untuk menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Nah, tujuan besar Quran ini harusnya difahami secara simultan oleh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lagi sekedar membaca teks, harus ada bacaan-bacaan yang sifatnya menggali makna yang terkandung di dalam teks. Maka muncul misalkan Sayyid Qutb dengan Fidilalil Quran, dengan hidup di bawah naungan Al-Quran, supaya ada nilai hikmah pelajaran yang kita bisa serap dari Al-Quran. Ya, kalau target Nabi kan sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat kepada Aisyah tentang akhlak Nabi, jawaban Aisyah khuluquhul, itu kan target tingginya ya. Di mana akhlak kita itu ya akhlaknya adalah Quran. Jadi bicaranya, gerak langkahnya, duduknya, tidurnya, nongkrongnya, jalannya itu adalah gambaran pengejawantahan dari, wah itu kan keren sekali. Level Nabi oke lah ya. Kalau kita kan kayaknya agak-agak gimana. Untuk kalau orang Sunda bilang saciri Quran, sacara Quran, saciri hadis, nah gitu. Jadi betul-betul tampilannya, aktivitasnya, kehidupannya itu betul-betul merupakan representasi daripada Al-Quran. Nah ini yang menjadi, ya buat kita sih sebetulnya tetap jadi target ya. Cuman pencapaiannya saya rasa memang tidak bisa sama seperti dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi minimal kita punya satu harapan menuju ke titik itu. Dalam proses menuju bagaimana sih agar kehidupan ini merupakan hasil representasi terhadap Al-Quran. Kadang-kadang orang bisa saja mengklaim Quran Sunnah, tapi ternyata kehidupannya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena antara klaim dengan kenyataan ada dua sisi yang tentunya tidak sama. Klaim dengan kenyataan. Misal sebagai contoh, misalkan bicara Quran Sunnah kan tidak hanya bicara hukum. Bicara Quran Sunnah tidak hanya bicara masalah akidah. Bicara Quran Sunnah juga bicara tentang kepribadian dan karakter. Seseorang yang lisannya tidak pernah berhenti untuk mendoakan jelek bagi sesama muslim, itu juga kena pasal dalam Al-Quran. Makanya setidaknya kalau kita beralih ya, kepada surat At-Taghabun ayat ke-14, di situ dijelaskan kalau orang punya kesalahan kepada kita itu ada 3 urutan. Pertama, wa in ta'fu, maafkan. Yang kedua, wa tasfahu, lupakan. Dan yang ketiga, wa tagfiru, mohonkan ampunan. Jadi kita maafkan, kita lupakan kesalahannya, setelah itu kita mohonkan ampunan. Itu kan idealnya Quran. Jadi bicara Quran ya begitulah cara kemudian kita berinteraksi dengan sesama manusia. Nah memang agak susah ya. Kenapa susah? Kita bisa aja memaafkan, belum tentu
melupakan. Ujug-ujug langsung taperakan, itu agak susah melupakan. Jadi kita sih maafkan ya, namanya orang. Sudah, tapi kan kita susah melupakan. Karena terasa pahit gitu. Walaupun dengan ABCD ya yang disampaikan. Tapi intinya kan kita agak susah untuk mencapai pada kualitas seperti ini. Memaafkan, melupakan, kemudian memohonkan ampunan. Tapi begitulah Quran memberikan sebuah guidance kepada kita. Ayo, jadilah seperti itu. Walaupun nih, Quran itu selalu punya gambaran yang ini ideal, ini yang biasa gitu. Nah, yang biasanya ini sebagaimana di surat An-Nisa ayat 148. Allah Azza wa Jalla tegaskan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Allah itu tidak suka kalau ada orang mengucapkan kata-kata yang jelek, mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Dalam kurung bisa jadi doa yang jelek atau doa yang tidak bagus. Allah itu tidak suka sebetulnya, sama sekali tidak suka. Illa man zulim, kecuali orang yang dizolimi. Jadi kalau orang yang dizolimi, dia punya kewenangan untuk mendoakan jelek bagi siapapun yang dia telah mendoliminya. Salah satu itu ada kaidahnya itu. Cuman itu standar, itu biasa. Karena umumnya orang kalau sudah didolimi, ngelawan tuani, nyabok tuani, ngegel tuani, tungtuna nggak doa gitu. Sing mencret. Ketika dia melawan nggak bisa, karena memang keterbatasan kemampuan, kekuasaan atau apapun lah ya, itu kita terbatas untuk melakukan perlawanan. Kan ujung-ujungnya main di doa. Ujungnya kan main di doa. Pasti doanya tidak bagus atau tidak jelek, pasti doanya jelek. Itu dibolehkan oleh Quran, boleh kalau memang merasa didolimi atau memang betul-betul didolimi. Cuman ada yang lebih bagus gitu loh. Nah itu Quran itu memberikan sebuah guidance, mau yang biasa, mau yang ideal. Nah gitu. Jadi yang biasa pun diakomodir oleh Quran. Intinya kita punya ruang-ruang yang sebetulnya kalau kembali kepada Quran, enjoy itu. Kita ketika dizalimi boleh doain jelek, tapi kalau kemudian kita memaafkan, melupakan dan memohonkan ampunan, selesai itu. Gak akan ada perdebatan tentang musik setelah itu. Harusnya. Karena sudah memaafkan, melupakan, memohonkan ampunan, selesai kan harusnya. Ini ustaz-ustaz kan akhirnya tidak ingat dengan ayat ini. Padahal ayat ini ada dalam Al-Quran. Inilah guidance Quran. Quran gak ngomongin hukum A, hukum B, hukum C. Al-Quran ngomongin tentang karakter lu di mana gitu. Karakter ente itu seperti apa. Nah di situ akan. Walaupun kemudian dalam konteks standar yang biasa ada kaidahnya. Itu Quran. Jadi akhirnya Quran tidak lagi dipahami sebatas teks. Dia adalah sebuah konsepsi yang hidup dan itu real kehidupan dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi betul-betul terasa, oh iya, inilah suasana Qurani, inilah gambaran Qurani, inilah rumah tangga Qurani, inilah persahabatan yang Qurani. Semuanya ada dalam guidance Al-Quran. Maka ini beberapa item yang harusnya kita bisa lebih memahami lebih dalam daripada sekedar hanya mengandalkan teks. Misalkan, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kalimat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah dan juga kepada Rasul dan juga kepada pemimpin. Itu kan ayatnya, itu kan Qur'annya. Tapi kemudian kalau kita pahami lebih dalam, wah, rame dulu. Kalau kita pahami lebih dalam, sebetulnya Nabi memberikan ruang-ruang di mana kita bisa berijtihad. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, kata Nabi, Mu'ad, coba kalau ada masalah selesainya pakai apa? Oh, pakai Quran Rasul. Kalau di Quran tidak ada, oh pakai hadis dong. Kalau di Quran di hadis tidak ada, maka saya akan berijtihad. An ajtahida birra'i. Jadi ijtihad itu merupakan di antara cara memahami agama, di antara cara membuat produk hukum. Tidak harus kemudian referensinya Quran dan Sunnah. Ada juga ijtihad di dalamnya. Ketika tidak ditemukan nas begitu. Misal, kenapa Imam Ahmad bin Hambal berani menegaskan bahwa kurban atas orang yang sudah meninggal dunia, sekalipun orang itu tidak nazar, sah secara mutlak. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Mau yang meninggal ini punya nazar, punya ingin, tidak punya nazar, tetap sampai kalau kita kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Itu Imam Ahmad menyatakan mutlak sampai. Kenapa berani bilang sampai? Padahal nggak ada nas. Nggak ada nas bahwa kurban itu bisa diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Imam Ahmad memahami dengan pendekatan qiyas. Kata Imam Ahmad, satu, orang yang haji boleh dibadalkan. Mau nazar atau tidak nazar, orang haji boleh dibadalkan.
Orang yang sudah meninggal boleh sodakoh atas nama beliau. Entah orang itu punya rencana sodakoh atau tidak punya sodakoh, tidak punya rencana sodakoh, ahli waris boleh sodakoh atas nama yang meninggal. Dan yang ketiga, ada orang yang kemudian punya hutang puasa. Dalam hadis Sahih Bukhari, man mata wa alaihi siyam fasoma waliyuhu. Siapa yang punya hutang puasa kemudian dia meninggal, maka ahli warisnya harus puasa atas nama si mayit. Nah, 3 hadis ini oleh Imam Ahmad itu jadi dalil bahwa kalau sodakoh bisa diberikan kepada yang sudah meninggal, haji bisa diberikan kepada yang meninggal, hatta puasa pun bisa diberikan kepada yang meninggal dunia, apatah lagi kurban, apatah lagi menghadiahkan bacaan Quran. Sehingga memahami teks tidak hanya sekedar terjebak dengan teks, tapi ada ruang-ruang ijtihad yang di situ telah diputuskan oleh para ulama, dan itu sah-sah saja. Sehingga idealnya ya bagi mereka yang ingin menghadiahkan pahala bacaan, yang ingin kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, silahkan. Itu diakomodir oleh sebuah penjelasan para ulama. Walaupun ada perbedaan di kalangan para ulama, yang satu setuju, yang satu tidak setuju, ya sudah, tidak jadi masalah. Itu diantara pilihan-pilihan yang kemudian Allah berikan. Yang kedua, contoh yang lain misalkan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang kenapa surga itu harus difahami dengan terlalu physically. Surga itu bicaranya kan bidadari. Surga itu bicaranya tentang makanan, minuman, ada khamar segala, ada susu, ada madu. Surga itu digambarkan dengan buah-buahan. Ya karena memang masyarakat yang dihadapi oleh Quran itu yang disukai. Yang disukai oleh mereka ya buah-buahan, pasangan atau wanita, ya sunnah lagi emas permata. Mungkin kalau kita gambarkan kepada masyarakat, misalkan di surga itu ada game online, kira-kira gimana itu? Karena di zaman Nabi game online tidak disukai karena memang belum ada. Tapi kan surga itu akan memberikan apa yang memang diinginkan oleh manusianya. Nah, manusia di zaman sekarang mungkin pendekatan yang menarik itu bagi mereka bukan lagi bidadari, bukan lagi kemudian emas permata, bukan lagi buah-buahan, tapi tentu yang lain yang kemudian mereka sukai. Misalkan kata ibu-ibu sekarang, saya pengen masuk surga, pengen dapat tas Hermes ya namanya tas Gucci, tas XL gitu. Di zaman Nabi mungkin nggak akan kesebut tas Gucci gitu. Kenapa ya? Karena memang standarnya kan. Tapi intinya kan surga adalah tempat di mana apapun yang kita inginkan ada. Itu poinnya. Mau apapun yang terserah. Ustaz, saya pengen di surga itu punya kedai kopi, ya silakan itu. Silakan itu. Karena memang hobinya ya ngopi gitu. Sudahlah, bikin kedai kopi di surga, selesai. Terlepas nanti ada yang datang atau tidak ada. Yang penting di surga ada itu. Atau Ustaz, saya di surga tuh pengennya punya bioskop sendiri, silakan. Ustaz, saya pengen tinggal di surga, saya pengen punya apa, selesai. Karena pada dasarnya kenapa Al-Qur'an di zaman Nabi SAW menjelaskan surga itu terlalu teks tadi ya. Ada tanaman yang menghijau, di bawahnya ada air mengalir, ada perempuan, ada emas permata dan segala macamnya. Karena memang semua itu diinginkan oleh orang-orang di zaman Nabi SAW. Yang mungkin zaman kita tidak terlalu. Misalkan di surga itu ada pohon, di bawahnya sungai, kata orang Bogor, atuh imah lo badi wang jauh-jauh ke surga. Enggak mau kan gitu. Pohon bawahnya sungai, kan orang Bogor biasa lihat begituan. Yang enggak ada ya di Mekah gitu. Tapi kalau di Bogor mah banyak gitu. Jadi saya rasa pendekatannya tidak dalam konteks teksnya, tetapi lebih apapun yang kalian inginkan itu ada di surga, selesai. Sehingga setiap Gen Z sekarang, kamu mau nggak masuk surga? Emang di surga ada apa? Kamu maunya apa? Gitu. Saya pengen game online, ada. Saya pengen kuota unlimited, ada. Ya. Mau apa lagi? Saya pengen iPod, ada. Ya. Selesai. Karena di generasi Gen Z nggak mungkin kita ngomongin di sana ada bidadari, terus di sana ada buah-buahan kayak semangka, pisang, anggur, delima, terus sini juga banyak, Pak. Itu saya rasa jadi Qurannya harus betul-betul hidup, sehingga orang-orang yang diajari Al-Quran dia akan paham bahwa Quran itu betul-betul menjawab semua tantangan di zaman. Kapanpun zaman itu berkembang, Al-Quran akan hadir untuk menjawab tantangan itu. Misalkan dalam konteks memilih pasangan, Quran sudah jelas at-thayyibat lit-thayyibin, at-thayyibun lit-thayyibat, itu kaidahnya. Sehingga siapapun yang akan kita nikahi ya adalah orang-orang yang memang
sefrekuensi dengan kita, sekufu dengan kita. Konteksnya di zaman dulu yang namanya perempuan itu the second class. Mereka tidak pernah punya tuntutan yang lebih daripada yang sudah digariskan oleh para suami. Makanya di zaman Nabi, kalau ada laki-laki mau pergi kemana saja, itu nggak ada yang namanya harus pamit. Pamit itu tidak menjadi tradisi orang Arab kalau mereka pergi. Nggak ada ceritanya harus pamit. Misalkan, ini contoh kasus Pak, kenapa kemudian saya berani tegaskan demikian. Waktu Abu Jahal nyari-nyari Nabi, Abu Jahal nyari-nyari Abu Bakar, itu Abu Jahal datang ke rumah Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar. Terus Abu Jahal nanya sambil gedor-gedor pintu, kemana Abu Bakar? Ini jawaban Asma, kata Asma, wahai Abul Hakam, sejak kapan laki-laki Arab kalau pergi pamit dulu ke keluarganya? Artinya ini kan sudah jadi kebudayaan orang Arab, kalau mereka pergi nggak pernah pamit. Itu kan konteks di zaman Nabi seperti itu. Bagaimana yang namanya pasangan sefrekuensi itu segitu, second class, di mana perempuan di bawah laki-laki, menjadi subordinasi di zaman dulu. Yang tadinya tidak pernah dapat waris, kemudian oleh Nabi diberikan waris atas izin Allah Azza wa Jalla. Itu dulu. Sekarang kita pergi 2 hari saja, ada yang ngelepon nggak kira-kira? Ini curhat. Kita baru pergi beberapa jam saja nggak cerita-cerita, kan langsung ditanyain di mana, mas siapa? Mesti video call. Berat ini, langsung video call ya. Tuh backgroundnya diganti lagi. Ya, nah ini kaidah bahwa Quran itu ingin memberikan sebuah kondisi rumah tangga yang harmonis. Harmonis di zaman Nabi, perempuan di bawah. Perempuan the second class. Itu harmonisnya di zaman Nabi. Maka perempuan tidak bisa ngapa-ngapain. Misalnya di zaman dulu, di zaman para sahabat, ada orang sudah menikah, suaminya pergi, nggak ada kabar, nggak pamit, pokoknya pergi saja, nggak tahu ada rimbanya di mana. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pulang-pulang, bawa istri, bawa anak, biasa. Coba sekarang begitu. Urusannya panjang. itu yang keluar. Udah panci, piring segala macam keluar. Dan di zaman dulu, Pak, ketika misalkan orang pergi nggak pulang-pulang sampai tahunan, mungkin puluhan tahun, maka si perempuan kan kesepian. Akhirnya dia nikah lagi. Setelah dia nikah lagi, nggak selang lama, ternyata suami yang lama balik lagi. Itu sering terjadi di zaman dulu. Makanya sering ada masalah di era Imam Syafi'i ini, bagaimana dia nyelesain. Ada perempuan sudah nikah dengan si A-nya ngilang, tapi belum bercerai, kemudian si perempuan sudah nikah lagi dengan si B. Itu akhirnya jadi bingung. Akhirnya Imam Syafi'i punya kaidah baqa'u makana ala makana. Yang jadi prioritas, yang jadi utama adalah yang pertama, sehingga yang kedua harus ditinggalkan, kembali kepada suami yang pertama. Tapi kalau kemudian perempuan suruh milih, Pak, ini umurnya sama nih sama yang pertama, yang kedua agak lebih muda, Pak, kira-kira pilih yang mana? Kayaknya yang lama yang kena imbas. Makanya di Indonesia itu dimunculkan segat talik. Segat talik itu hadir untuk menghindari perempuan kena kasus seperti itu. Nah, itu namanya dalam konteks Qur'ani begitu, Pak. Bagaimana Al-Qur'an supaya ketika perempuan ditinggal pergi oleh suaminya tidak galau, tidak gelisah, tetap dia punya solusi untuk dirinya dan kehidupannya. Maka dikasihlah segat talik. Awas ya, lewat 3 bulan berturut-turut nggak ada kabar, nggak ada nafkah lahir, nggak ada nafkah batin, kemudian si perempuan datang ke pengadilan memberikan uang 10.000, maka jatuh talak. Itu kaidah di bawah. Itu dalam rangka menjaga marwah perempuan. Gitu poinnya. Kemudian cara dalam yang lain, misalkan dalam hukum Islam, kalau orang mau poligami tidak harus minta izin, tidak ada syarat minta izin. Jadi kalau orang mau nikah, nikah aja. Itu dalam konteks di zaman Nabi. Karena tadi suami pergi 2 tahun 3 tahun pulang bawa anak bawa istri biasa aja, nggak berani ngapa-ngapain. Karena mereka the second class tadi. Sekarang itu, Pak, kalau kita lakukan hal itu, ketahuan saja, itu bisa dua-duanya lepas, Pak. No, iya, ya tahu. Ayo masalah di masjid. Jadi bisa jadi hilang dua-duanya itu kalau konteksnya sekarang. Maka oleh KUA dihadirkan, kalau mau nambah lagi silakan minta izin. Harus ada suratnya dari istri pertama. Itu yang sekarang itu dalam rangka menjalankan nilai-nilai Quran. Jadi nggak ujuk-ujuk nih dari mana nih harus minta izin ke istri sekarang. Nggak ada tuh dalam fikihnya. Secara fikih memang tidak ada. Secara teks memang tidak ada, tetapi secara nilai kemaslahatan jadinya ada. Ustaz, saya sih diam-diam tapi aman-aman aja ya, atur-atur aja lah.
celah. Gak usah cekcok itu. Tapi ini kan menghindari kalau terjadi